Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Sardun Tabayun. Hari ini Kang Sardun sedang melihat-lihat, menengok. Sudah 10 hari tidak ditengok. Ini tanaman bawang daun yang sudah berumur kira-kira dari sana berumur kira-kira 58 hari ya. 58 hari, dan ini harus sudah disaur kata orang sini. Bisa itu ditambah tanah dari parit-parit ini ke bedengan-bedengan. Jadi tanah yang ada di parit itu diataskan di bedengan supaya nanti tumbuhnya lebih panjang lagi, lebih dijangkung kata orang sini. Kali ini belum melanjutkan obrolannya. Hari ini adalah hari keempat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pertama sekali saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini Kang Sardun akan mencoba memenuhi salah satu subscriber yang ingin mengetahui bagaimana peluang bisnis, peluang pertanian dari pertanian bawang daun. Hanya mungkin di sini Kang Sardun tidak akan menyampaikan secara teori, tapi ini mah berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman yang telah Kang Sardun alami ketika mulai belajar menanam bawang daun. Nah, ini bawang daun ini luasnya tidak begitu luas lah, hanya 32 tumak ya. Hanya 32 tumak. Satu tumak itu 14 meter persegi. Jadi jumlah luasnya tanah ini bisa dihitung berarti 32 kali 14 meter. Itu baraya semuanya boleh bisa menghitungnya. Nah, kita berlanjut pada peluang bisnisnya. Ini berdasarkan pengalaman saya menanam bawang daun di tempat ini sudah 2 kali dengan sekarang, dan 3 kali dengan menanam wortel ya. Menanam wortel karena baru di sini. Nah, pada panen yang pertama dari penanaman bawang daun yang pertama itu, dari tanah seluas 32 tumak ini menghasilkan bawang daun kurang lebih 2 ton ya, 2 ton. Ketika itu harganya sekitar 5.000 ya. Harganya sekitar 5.000. Jadi hasil panennya itu sekitar 10 juta. Nah, itu adalah ketika harga sedang termasuk murah ya. Murah. Karena di sini bawang daun di areal ini, di tempat saya ini, harganya itu pernah mencapai harga 13.000 per kilo. Jadi berdasarkan pengalaman di sini bahwa bawang daun itu terendahnya itu adalah 2.500 sampai 3.000 per kilo terendahnya, dan tertingginya itu pernah mencapai 12.500 bahkan sampai 13.000. Nah, ini 13.000. Di sini kalau berdasarkan peluang, berdasarkan pengalaman ini, maka ketika harganya 5.000 atau 4.000 itu tipis ya, tipis. Tapi kalau ketika harga 8.000 aja, 8.000, apalagi kalau harga 10.000, harga 12.000 itu cukup lumayan. Nah, tanah seluas ini 32 ini kalau kita ditanami bawang daun, berdasarkan pengalaman, modal yang diperlukan itu dari mulai pencangkulan, kemudian beli bibit,
kemudian pemeliharaan, penyemprotan dan sebagainya itu kurang lebih sekitar 6,5 juta sampai 7,5 juta ya. 6,5 juta sampai 7,5 juta. Jadi kalau 2 ton harganya 5.000, kita dapat hasil panen 10 juta. Maka kalau diambil pembiayaan tertinggi 7,5, kita hanya untungnya sekitar 2,5 juta. Itu kalau harga 5.000. Tapi harga 5.000 itu belum harga pertengahan. Nah, tapi kalau seandainya harganya sedang 10.000 ya, 10.000 ataupun apalagi 12.000, apalagi 13.000, sedang 10.000 aja, itu 2 ton itu sekitar 20 juta. Kalau pemeliharanya 7,5 juta, maka untungnya adalah sekitar 12,5 juta. Jadi lebih daripada 100% kalau harganya di 10.000. Jangan kita hitung dulu harga 12.000 atau 13.000, jangan. Itu aja 10.000. Atau kita pun menghitung harga pertengahan sekitar 8.000 aja. 8.000 itu 2 ton itu adalah 16 juta. Maka untungnya itu besar sekali untungnya, besar. Kalau ini pemeliharanya kita tak kasih aja yang tertinggi itu adalah sekitar 7,5 juta. Sebenarnya bisa 7 juta, bisa juga 6,5 juta. Nah, kenapa mungkin saya agak berbeda dengan orang lain, dengan petani lain, dalam pembiayaan, karena saya itu segala hal pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh saya. Jadi saya menyuruh para buruh tani, menyuruh para pekerja, semuanya disuruh, jadi dikerjakan semuanya oleh para pekerja. Beda dengan orang lain, ada yang dikerjakan dengan sendirinya. Berhubung saya punya pekerjaan lain, ini sebenarnya ini hanya sambilan, dan kita bisa ke kebun ini ketika di waktu-waktu libur, hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Sekarang setelah puasa ada libur, maka saya bisa ke sini. Jadi itu peluang-peluang berdasarkan pengalaman saja. Nanti akan saya coba juga ditayangkan dalam video ini hasil panen di tempat lain. Kebetulan walaupun hanya sedikit, saya juga masih punya tempat yang ditanam bawang daun di sana, di pekarangan. Itu sifatnya seperti pekarangan rumah. Di sana kita akan nanti juga akan coba berapa hasilnya, berapa jumlah hasil panennya per tiap kebun itu, berapa modalnya dan berapa untungnya. Ya. Hanya kalau menanam bawang daun ketika panen harganya lagi murah, misalnya 2.500 ataupun 3.000, itu berat. Ya, kemungkinan ya paling mungkin juga rugi, atau mungkin juga rugi, ataupun kata orang sini balik jenis. Nah, ini kalau di harga 6.000, 7.000, 8.000. Nah, sekarang kalau 6.000 aja, 2 ton kali 6.000 adalah 12 juta. Modalnya misalnya 7 juta. Kan modal itu untuk tanah seluas ini perkiraan dibutuhkan modal 6 juta sampai 6,5 juta sampai 7,5 juta. Kalau kita ambil yang tengah-tengah, yaitu modalnya 7 juta. Harga ketika panen 6.000, berarti 2 ton kali 6.000, 12 juta, dikurangi modal 7 juta, maka kita masih beruntung 5 juta. Itu kalau harganya termasuk 6.000 itu termasuk rendah. Yang pertengahan itu 8, 9, dan yang tertinggi itu adalah harga 12.000 sampai 17.000. Itu beberapa hal tentang peluang bisnis dari bibit bawang daun. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan, ada yang perlu dipertanyakan, misalnya apakah tanah seluas ini yang tadi 32 tumbak itu selalu menghasilkan selalu panen dengan hasil 2 ton? Itu belum tentu. Mungkin
iya 2 ton, mungkin juga kurang, mungkin juga lebih. Karena ini bergantung sekali dengan berbagai macam faktor, diantaranya faktor kesuburan tanah, faktor pemeliharaan, faktor bibit dan segala macamnya, termasuk juga faktor cuaca. Faktor cuaca. Untuk masalah tanah, pengolahan tanah, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Kembali ke tadi, ini tanah seluas ini 2 ton itu katanya, kata orang sini, kata ya yang menanam di sini masuk bagus katanya. Itu bahwa tanah 32 tumbak menghasilkan 2 ton itu termasuk bagus katanya. Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa saya ini baru, ya mungkin baru 1 tahun lah belajar bertani gitu kan. Kata orang sini lah, ini persiapan menghadapi pensiun katanya. Pensiun. Ini katanya 2 tahun itu lebih bagus. Tapi sebenarnya banyak juga yang lebih daripada ini, ataupun mungkin kurang daripada ini. Ya, kita turut aja lah. Kita aminkan saja orang-orang yang mengatakan bahwa hasil 2 ton di tanah ini itu adalah bagus. Amin, amin ya. Amin. Pengalaman yang biasa saya yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami, bahwa pergantian antara tanaman dengan tanaman, nah ini jangan terburu-buru. Setelah ditanami bawang daun, panen akan ditanami bawang daun lagi, itu harus ada jarak hari, ya minimal harinya itulah 15 hari 2 minggu. Dan kebiasaan kalau saya itu 20 hari minimal. Jadi setelah panen, kemudian dibiarkan dulu beberapa hari, mungkin 2-3 hari. Nah, setelah itu baru dicangkul. Setelah dicangkul, biasa ditaburi dengan pupuk dasar, pupuk pakai ayam ya. Pakai ayam ditaburkan ke bedengan-bedengan, kemudian ditimbun dengan tanah, diratakan. Nah, setelah itu biasanya saya disimpan 2 atau 3 minggu. Setelah 2 atau 3 minggu baru ditanam. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya itu lebih baik hasilnya. Kemudian yang kedua, bibit. Nah, bibit itu di sini juga menentukan banyaknya jumlah panen. Ya. Atau juga bibit itu harus sesuai dengan cuaca. Ya, cuaca. Nih, bibit yang itu seperti ini ya. Nih. Jadi daunnya masih lurus. Terus ini putih ya. Kelihatan, terus akarnya pun masih putih. Kemudian di sini biasanya kan ada semacam beti. Nah, ini kalau betinya agak coklat dan besar itu sudah jelek. Kalau itu tidak ada kan, ini sedikit. Nah, ini adalah contoh bibit yang bagus. Kemudian bibit bagus pun ada berbagai jenis. Nah ini contohnya, ini adalah bibit maja. Nah, yang ditanam di saya ini adalah bibit japra. Japra juga ada japra Ciwidey, ada japra Cikalong katanya. Ada bibit lokal dan bibit maja, ini contohnya. Ini salah satu contoh yang bagus, bibit yang bagus. Ini cukup lah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, ini daunnya ke atas ya. Itu salah satu pemilihan bibit agar hasilnya nanti lebih baik. Kemudian ada juga bibit yang ketika musim bagusnya di musim hujan, ada juga bibit ketika bagusnya di musim kemarau. Nah, kalau musim hujan biasanya itu kalau pemilihan bibit yang kurang pas itu akan menimbulkan banyaknya yang mati ya kalau musim hujan. Jadi harus siap-siap di musim hujan itu bibitnya apa. Nah, kebiasaan di sini ketika musim hujan itu utamanya dengan bibit jenis japra Ciwidey katanya itu. Dan saya pun sudah mencoba di sini, pernah ditanam bibit dari bibit jenis Ciwidey, bibit
entah itu jenis Ciwidey ataupun dari Ciwidey. Karena ketika pembibitan saya biasa suka mempercayakan kepada saudara saya yang sudah begitu ahli. Nah itu kalau bibit yang kemarin itu yang saya gunakan itu katanya itu bibit Ciwidey itu bagus ketika musim hujan. Jadi angka kematiannya hanya sedikit, ya matinya hanya sedikit. Beda dengan jenis yang lain. Tapi tonasinya, nah bobotnya itu agak tidak seberat japra yang lainnya. Misalnya japra cikalong misalnya itu. Nah, kalau musim hujan itu memang bagus tinggi, tapi tonasenya agak rendah. Nah, ketika itu saya tanam karena sedang musim hujan. Nah ini yang sekarang ditanam ini adalah bibit japra, mungkin japra cikalong mungkin ya, mungkin karena ini berasal dari saudara saya. Yang ditanam ini adalah bibit japra, sangat baik ini ditanam ketika musim kemarau ya, ditanam ketika musim hujan memasuki musim kemarau ya. Musim kemarau, mudah-mudahan pada panen kali ini nanti mungkin sekitar bulan Juni awal Juni kita panen kembali. Mudah-mudahan nantinya melebihi dari panen yang musim kemarin. Makanya di musim kemarau ini bibit seperti ini akan cocok. Jadi kalau musim kemarau peluang matinya bibit seperti ini akan sedikit sekali ya. Tapi kalau musim hujan banyak sekali yang busuk. Tapi itu pun tidak mencapai 10% ataupun ya paling besar 10% ya. Bibit japra semacam ini tonasinya cukup bagus. Dan saya pun pernah mencoba ketika menanam di lahan yang dekat dengan rumah. Ketika itu menanam di lahan seluas 23 tumbak ya. 23 tumbak itu ya kali 14 meter. Kemarin dipanen, bulan puasa dipanen itu panennya itu hampir 2 ton, di sekitar 1 ton 900 lebih. Ya, sayang pada pagi itu harganya hanya mencapai 1.300, tapi itu pun tidak rugi ya. Ini jadi pemilihan bibit itu dalam hal menentukan sekali ya. Pemilihan bibit itu sangat menentukan sekali. Nah setelah pengolahan tanah yang baik, kemudian pembibitan yang tepat, dan pemeliharaannya pun termasuk pemeliharaan dasar, pupuk lanjutan, kemudian penyemprotan, pengendalian tanaman pun harus diperbaiki. Kalau musim hujan itu penyakitnya busuk batang kebanyakan. Kemudian ada juga bercak-bercak ya. Nah, sininya ada bercak-bercak. Nah ini hampir ada bercak-bercak. Nah, ini untung masih bagus. Bercak-bercak itu karena lalat. Kalau di musim kemarau itu hati-hati dengan ulat. Maka harus penyemprotannya harus tepat waktu, tepat guna dan tepat obatnya. Hanya mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan obat saja yang mereknya itu ya, maaf karena mungkin itu takut nanti termasuk promosi untuk obat-obat ataupun pupuk yang baik. Baraya tani semuanya bisa konsultasi dengan kios obat, bisa konsultasi, mereka itu akan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Itu kemudian pemeliharaan yang bagus, kapan kita siangi, kapan kita ditambah lagi tanahnya, kapan kita diberikan semprotan. Nah itu. Dan yang terpenting dari semua itu, setelah kita melaksanakan proses dengan baik, dengan full, dengan maksimal, pengobatan dengan full, dengan maksimal, kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menentukan. Jadi usaha dulu dengan sekuat tenaga,
pengobatan yang full, pemeliharaan yang baik. Dan setelah itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa tentang hasilnya. Dan insya Allah itu akan menjadi hasil pertanian dengan barokah. Bertani dan beribadah harus disatukan. Bertani sertai dengan ibadah, doa, dan usaha. Yuk para orang-orang muda, kita bertani, kembali bertani. Itulah mungkin peluang-peluang dari menanam tanaman bawang daun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup para petani, hidup pejuang petani, hidup para buruh petani. Kita sukses bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.